Pertempuran warna hati menekan berjuta gradasi, melamunkan dalam makna sukma. Pertempuran warna hati berawan dalam berjuta gradasi, melamunkan dalam makna sukma. Pertempuran warna hati melamunkan di dalam makna sukma. Pertempuran warna hati di dalam makna sukma. Mungkin ini semua hanya imajinasi. Mungkin ini semua hanya fata morgana. Mungkin ini semua hanya semu. Tapi biarlah kuceritakan kepadamu, pada kalian semua, bahwa apa yang terjadi kepadaku adalah rancangan semesta tanpa persetujuan. Apakah aku mau atau tidak, yakin atau tidak, menerima atau menolak. Lawa, Kusya anakku, kalian telah tumbuh menjadi kesatria yang gagah rupawan, yang secara fisik menyerupai ayah kalian, yang selalu kurindukan, yang setiap hembusan nafasku panjatkan doa, yang entah harus ku benci atau ku cinta.
Tapi kalian, janganlah kalian menghakimi apa yang telah dilakukannya. Kalian benar-benar darah dagingnya. Kalian memiliki kewajiban untuk menghormati dan berbakti kepadanya. Terlepas apa yang telah dilakukannya di masa lampau. Karena biar aku sajalah yang mengalami dan merasakannya. Lawa, Kusya. Marilah kita arungi waktu sebelum kalian lahir. Sejenak di masa silam, ketika aku masih terlalu polos dan lugu, belum mengerti arti cinta yang sebenarnya. Ketika ayahku, kakek kalian, Prabu Janaka dari Mantili mengadakan sayembara untuk memilih suami bagiku. Saat itulah Rama mengikutinya. Dan tentu saja dengan mudah memenangkannya, seperti yang telah dikehendaki oleh dewa. Saat itu, aku tidak tahu apa yang terjadi selain terpikat pada sebuah figur fisik dan ilusi optik. Segala bayangan keindahan dan anugerah kami pun menikah dalam usia muda penuh bunga. Hingga takdir mulai menampakkan jati yang sebenarnya. Ketika aku, Rama dan Lesmana harus menjalaninya, terkucil, terpencil, jauh dari kehidupan yang dulu pernah menjadi bagian. Dan disinilah tangan sang sutradara membuka skenario pada bagian yang aku sendiri enggan membukanya. Kijang emas itu dia adalah bagian dari bawah sadarku yang mewujud. Setelah sekian lama berada di dalam hutan, menarik kenyataan sekitar, Rama demi cintanya memenuhiku, memenuhi inginku akan kijang itu. Dia mengejarnya dan meninggalkanku bersama Lesmana hingga dia berhasil memanahnya. Saat itulah kijang berubah wujud, berseru minta tolong dengan suara yang sangat mirip Rama. Aku panik. Aku cemas. Aku menyuruh Lesmana untuk menyusul. Lesmana yang bersumpah tidak akan pernah menikah berfirasat tentang adanya jebakan. Tetapi aku tidak peduli, aku tetap menyuruhnya untuk pergi. Pada saat itulah, untuk kali pertama, aku bertemu dengan Rahwana.
dia menyamar sebagai pertapa. Kemudian dia memanfaatkan kegalauanku, kesendirianku, hingga akhirnya dia berhasil menarikku keluar dari lingkaran perlindungan. Lawa, Kusya, dengarkan ibu. Ayahmu Rama konon adalah titisan Dewa Wisnu yang mewujud ke dalam manusia untuk menyelesaikan persoalan dari Dewa Brahma akibat kelalaian memberikan kesaktian kepada Rahwana. Nah, disinilah awal mula mengapa kisah ini terjadi. Kelalaian dewa. Bisakah kau bayangkan bagaimana mungkin dewa bisa lalai hingga akhirnya mengutus dewa lain untuk menitis menjadi manusia untuk mengalahkan Rahwana? Bukankah ini semacam kebobrokan birokrasi di antara para dewa? Konspirasi yang dilakukan untuk mengalahkan Rahwana. Entahlah anakku, what you see is never what you get. Akhirnya Rahwana membawaku ke istananya di Alengka. Selama 12 tahun, aku berada di Taman Argasoka yang konon jauh lebih indah dari taman para dewa. Di wilayah Rahwana, bila orang memandang dengan kacamata mereka sendiri, maka mereka akan berpikir bahwa aku telah disentuh oleh Rahwana. Apalagi dalam kurun waktu yang lama tidak menutup kemungkinan Rahwana telah mengambil alih ragaku dari Rama. Itu menurut mereka yang tidak mengerti arti cinta yang sebenarnya. Jika aku yang dulu, mungkin aku pun akan berpikir demikian. Namun disinilah mengapa para dewa pun tidak mampu menandingi Rahwana. Adalah keuletannya, kegigihannya dalam menyelesaikan persoalan dengan kekuatannya sendiri. Kalian pikir Rahwana menyeramkan seperti kata mereka? Hah? Tahu nggak sih? Nggak tahu kan? Nah begini ya, jadi selama di Argasoka itu nggak pernah Rahwana menyentuhku. Kami hanya bercakap, berkirim puisi, berkisah nada. Kalian pikir Rahwana menyeramkan seperti kata mereka? Don't judge a book by its cover lah. Memang dari luar Rahwana tampak menyeramkan menurutmu. Tetapi ketika kau melihat kedalaman jiwa yang terselimut raga, maka akan nampak kebenaran yang tersembunyi. Rahwana mengenalkanku akan arti cinta yang sebenarnya. Lawa, Kusya, kok main dorong-dorongan? Sampai di sini, mungkin kalian telah mengernyitkan kening, ya? Bagaimana bisa seseorang yang diculik jatuh cinta kepada penculiknya? Mungkin kalian telah salah menafsirkan atau kalian telah salah dengar. Bisa saja kan, seseorang yang diculik bukan karena dia benar-benar diculik, tetapi membiarkan dirinya diculik.
Mengapa kalian terbelalak seperti itu sayang? Apakah hal itu terlalu baru bagi kalian? Ya, secara raga mungkin, tetapi jiwa yang selalu sama tidak akan pernah lupa tentang rasa purba yang bersemayam di relung palung. Pernahkah kalian mempertanyakan kenapa saat Rahwana dulu menculikku dan membawaku ke istananya di Alengka, dia yang mampu melakukan segalanya, tidak memaksakan keinginannya kepadaku? Kalau ia mau, tentu dengan mudah, bukan? Rahwana yang disegani karena memiliki aji pancasona yang bahkan para dewa pun dibuat kewalahan olehnya. Hanya menaklukkan seorang yang lemah semacamku. Sungguh sangat mudah, bukan? Tetapi mengapa tidak dilakukannya? Mengapa dia membiarkanku seperti adanya? Bahkan mengajakku berbicara. Hal yang sungguh jarang dilakukan oleh Rama. Rahwana. Membuka bagian palung yang aku sendiri pun tidak tahu itu ada. Selama ini tersembunyi jauh di dalam. Dia hanya mengangkatnya keluar, naik ke permukaan. Tapi mengapa bukan Rama? Mengapa? Apa para dewa sengaja melakukan skenario licik ini untuk mengalahkan Rahwana? Karena mereka tidak mampu melakukannya sendiri. Karena mereka terlalu pengecut untuk menyelesaikan kelalaian mereka sendiri. Aji Pancasona yang dimiliki oleh Rahwana adalah murni pemberian tanpa paksaan. Akhirnya sepakat Dewa Wisnu yang akan menyelesaikan persoalan. Dan melalui Rama. Jadi Rama adalah titisan Dewa Wisnu. Jadi Rama sebenarnya mempunyai kekuatan untuk mengalahkan Rahwana. Jadi Rama sebenarnya mampu mengeluarkanku dari istana Alengka. Jadi mengapa tidak? Mengapa? Mengapa harus mengutus Hanoman? Mengapa aku dibiarkan menunggu hingga belasan tahun? Mengapa seolah membiarkanku? Mengapa tidak percaya kepadaku? Mengapa? Mengapa aku harus membuktikan kesetiaan ragaku di dalam kobaran api itu?
hanya jiwa yang tak terjamah. Segala amarah dan resah telah menyerah. Saat Rama menyuruhku untuk membuktikan kesetiaanku di depan para pasukan itu, apa kau mengerti bagaimana perasaanku? Apa kau tahu gejolak yang kurasakan ketika aku berada di Alengka, mencoba menepi segala syakwa sangka dan tetap percaya? Ternyata ini adalah balasan kesetiaanku. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Rawana, bahwa ini adalah skenario dewa. Rawana akan mati di tangan Rama, dan aku harus bagaimana lagi untuk membuktikan kesetiaanku. Ketika api pun tidak mampu menetapkan hati Rama, ketika suara-suara berdengung dan membingungkan, Rama menyuruh Lesmana membuangku ke hutan. Lawa Kusya sedang tumbuh dalam rahimku, buah kasih ragawi. Meski hatiku telah ikut terbakar dalam kobaran api masa lalu, namun aku berusaha tetap percaya. Tapi Rama benar-benar telah menghancurkan kepercayaan yang selama ini kupertahankan. Demi suara-suara itu, membuangku ke hutan. Membuangku, menjauhkanku darinya, menjauhkanku. Lawa Kusya anakku, sekali lagi jangan kalian benci ayahmu. Ia hanya bagian dari sebuah kisah. Seperti halnya diriku yang harus dipeluk Gaya sang Dewi Pertiwi demi membuktikan kesetiaanku. Sementara ia tak harus membuktikan apapun. Adaku hanya untuk mengantarkan kalian hadir di sini, meneruskan rasa ini, dan menceritakan kisah bahwa mungkin Sinta